Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun jemaat Tuhan berada. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun pagi hari ini kita masih beribadah online di rumah masing-masing, tapi saya percaya ketika kita mau membuka hati kita sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan, Tuhan hadir dan ada di dalam setiap hati kita. Amin. Saat pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama saya ajak untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah online di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, kuasa-Mu sama ketika kami beribadah di gereja. Bila Tuhan yang menyertai setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, Kau yang mengurapi mereka, dan biarlah melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh merasakan sukacita, boleh merasakan damai sejahtera, bahkan merasakan kesembuhan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila Tuhan yang bekerja di atas setiap hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersukacita. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk ditinggikan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
suka di dalam Tuhan. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Kemanakah kami mencari setiap kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, yang hanya kami temukan di dalam Engkau Bapa. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kau selalu ada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Manakah kami mencari kasih sejati? Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau
semua Tuhan. Saya ajak semuanya untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia sudah sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini Engkau masih memelihara kami Tuhan. Sampai detik ini Engkau masih mengasihi kami Bapa. Walaupun begitu banyak hal yang tidak kami ketahui sampai hari ini, yang membuat kami merasa takut, yang membuat kami merasa kecewa, tetapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami Bapa, yang selalu menyertai kami, yang selalu menopang kami, yang selalu memberkati kami. Bahkan Engkau senantiasa mengerti setiap kehidupan kami Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan harapan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membuka hati kita masing-masing. Kita akan menaruh perhatian kita supaya kita diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran saya ambil dari kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai 18.
Yesaya pasal 32 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Demikian firman Tuhan ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah firman Tuhan atau nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Yesus sebagai Raja Damai, Raja Kebenaran. Siapakah yang dimaksud Raja Kebenaran atau Raja Damai itu? Dialah Yesus Kristus. Nabi Yesaya menubuatkan ini kira-kira 700 sampai 680 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan akan datangnya seorang Raja Damai. Raja Damai yang nanti membawa ketentraman, membawa sukacita, membawa kemerdekaan kepada manusia. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi yang dimaksud kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan pada pagi ini, kita akan melihat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ ada ketentraman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kita akan melihat firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hidup dalam kebenaran ya. Bagaimana hidup di dalam kebenaran atau apa yang kita alami kalau kita hidup di dalam kebenaran? Yang pertama, hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan mengatakan, hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Yesaya pasal 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketentraman. Di mana ada kebenaran, di sana ada juga ketenangan. Saudara sekalian, hari-hari ini ya, khususnya saat-saat ini, yang namanya rasa damai, rasa ketenangan itu sangat susah ya. Banyak orang sebaliknya yang dialami. Tidak merasa hati yang tenang lagi ya. Merasa tidak tentram. Karena sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini yang namanya penyakit yang semakin meledak, semakin banyak. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin ya. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ini firman Tuhan ya. Iblis tidak suka manusia menikmati damai sejahtera. Iblis tidak senang manusia menikmati damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin ya. Firman Tuhan itu dan amin. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam Yesus Kristus. Dia akan menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Dalam kitab Roma dikatakan, kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita sudah berdamai, maka kita bisa menikmati damai sejahtera di dalam Yesus Kristus.
Dan hanya di dalam Yesuslah kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Iblis itu memang pembohong ya, pendusta. Dia selalu mengatakan tidak ada kedamaian. Tetapi firman Tuhan mengatakan hidup di dalam kebenaran. Di sana akan ada damai sejahtera, sukacita, ketentraman. Yang kedua, hidup dalam kebenaran adalah hidup di dalam kekudusan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15 mengatakan, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Ya, itu yang dikatakan Yesus. Hidup di dalam kebenaran itu berarti hidup kita dikatakan menjadi hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan ya. Itu artinya firman Allah itu harus menjadi hidup di dalam kita. Firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Ya, menjadi gaya hidup kita artinya supaya firman Tuhan itu menjadi hidup bagi dalam hidup kita. Merubah hidup kita ya. Yang tadinya kita orang yang tidak sabar sekarang harus menjadi orang yang sabar. Ya, yang dulunya kita orang yang suka berbohong, sekarang tidak lagi berbohong, ya. Yang dulunya kita suka membenci, iri dan sebagainya, sekarang kita tidak lagi. Hidup di dalam kekudusan, ya. Hidup di dalam kekudusan. Supaya kita hidup dalam kekudusan, maka kita harus tunduk kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Ya, supaya kita hidup dalam kekudusan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Hidup di dalam kekudusan, ya, itu artinya hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Kemudian yang berikutnya, hidup di dalam kebenaran adalah hidup Tuhan, atau prioritas utama dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Hidup di dalam kebenaran itu artinya apa? Prioritas utama dalam hidup kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita harus cari supaya apa? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kerajaan Allah nyata di dalam hidup kita. Kerajaan Allah bisa kita nikmati. Kerajaan Allah supaya dinyatakan ke dalam dunia ini. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Allah katakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang utama dalam hidupnya adalah mencari kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Supaya kerajaan Allah semakin nyata kita nikmati. Kemudian dikatakan, mencari kebenarannya juga, ya. Kebenaran itu firman Allah. Supaya firman Tuhan itu semakin bertumbuh di dalam kita. Supaya firman Allah semakin hari semakin bertambah teguh di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, supaya kita cari Tuhan lebih dahulu, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi
hidup di dalam kebenaran itu artinya kita harus menjadikan Tuhan, mencari Tuhan itu apa? Yang utama, prioritas utama dalam hidup kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Jadi walaupun kita sesibuk apapun, serepot apapun, tetapi mencari Tuhan. Mencari itu berarti kita harus punya usaha, ya. Harus ada usaha. Kalau tidak berusaha, tidak mungkin bisa, ya. Sebab apa? Semua kita banyak kesibukan, banyak pekerjaan. Tetapi kalau kita berusaha, cari Tuhan, ya, mencari Tuhan dulu. Supaya apa? Kerajaan Allah semakin nyata di dalam hidup kita. Mujizat Tuhan kita nikmati. Kuasa Allah semakin nyata di dalam hidup kita. Itu artinya kita mencari kerajaan Allah dahulu, ya. Jadi jangan kita membiarkan diri kita ini bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi supaya kita semakin dekat, cari Tuhan terus, mencari Tuhan, kerajaan Allah. Kemudian yang keempat, hidup di dalam kebenaran. Itu artinya hidup kita memuliakan Tuhan, ya. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersaksi dengan aku. Pasal 16 ayat 13, ya. Pasal 6 ayat 13 mengatakan seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itu ialah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 14 mengatakan, ia akan memuliakan aku. Orang yang hidup dalam kebenaran, ya, adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini orang percaya kepada Tuhan. Ada Roh Allah di dalam kita. 1 Korintus pasal 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ada Roh Tuhan di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau Roh Allah itu datang kepadamu, dia akan memuliakan aku. Jadi hidup di dalam kebenaran itu artinya apa? Memuliakan Yesus. Hidup kita akan memuliakan Tuhan. Apa maksudnya memuliakan Tuhan? Ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bagaimana saya memuliakan Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi apa? Kamu akan menjadi saksi. Kamu akan bersaksi tentang aku. Seperti murid-murid Yesus, ya. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Perbuatan Tuhan Yesus yang sudah terjadi. Mereka ceritakan seperti Petrus, Yohanes, ya. Dia ceritakan tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Dia ceritakan Yesus itu mati, tetapi dia sudah bangkit. Itulah salah satu, ya, caranya memuliakan nama Tuhan. Menceritakan kasih Allah, firman Allah, kuasa Allah yang sudah mereka alami. Itu artinya memuliakan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Tuhan. Saudara-saudara, hari ini, saat ini, bagaimana kita sekarang, kita sebagai anak Tuhan memuliakan Tuhan?
Kita sekarang sangat terbatas ya. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Kita bisa ngomong langsung ke rumah ya dan sebagainya. Sekarang kita terbatas. Tetapi ada alat sekarang yang tidak terbatas, yaitu melalui apa? HP ya. HP sekarang itu bebas. Tidak ada yang bisa menghambat. Kita bisa memberitakan firman Allah, menceritakan kasih Allah, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa mendoakan orang lain melalui apa? HP. Dan saudara-saudara, itu juga yang kita lakukan ya kepada saudara-saudara kita. Ada yang sakit, kita doakan mereka melalui apa? HP. Dan itu sangat menguatkan mereka. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sekarang sedang apa? Sedang lelah, sedang lemah. Mari kita kirim ya doa untuk mereka melalui SMS, kita doakan mereka. Melalui WA kita doakan mereka. Nanti saudara sekalian, saudara-saudara kita akan mengalami kekuatan yang baru ya. Memuliakan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran berarti kita akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran itu artinya apa? Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus kau dambaan-Ku. Satu hal yang selalu ku rindu. Ini yang kita rindukan. Firman Tuhan katakan, cari Tuhan sekarang ya, sungguh-sungguh. Satu hal yang selalu ku rindu. Satu hal yang selalu ku rindu.
sukacita, rasa tenang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oh, terima kasih sebab Engkau Raja damai, Raja kebenaran, Raja sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus-menerus mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan lebih dahulu, supaya kami menikmati kuasa Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan semakin nyata bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan mengurapi sabda Tuhan, supaya firman itu tumbuh berbuah di dalam setiap hati umat-Mu yang mendengarkan. Oh, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Kita berdoa. Silakan taruh tanganmu kepada tubuhnya yang sakit. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau ada Raja di atas segala raja, Tuhan penyembuh kami. Engkau datang untuk menyembuhkan, Engkau datang untuk menolong kami, Engkau datang untuk menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Kau berikan kelegaan, kelepasan, kemenangan kepada mereka. Sebab di dalam Engkau ada pertolongan, ada jawaban, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada kekuatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, ibadah kita masih besok Minggu masih seperti ini, online ya. Mudah-mudahan sampai itu saja, sampai tanggal 18 kita ibadah online ya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong bangsa kita Indonesia, supaya Tuhan memberkati Indonesia. Kemudian kita ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, panjang, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan senantiasa memberi sukacita, dan Tuhan pakai jadi berkat. Mari kita mengucap syukur, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan, kami akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus berkati semua sidang jemaat-Mu, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati juga yaitu Tuhan yang jualan-jualan atau yang Tuhan Yesus, mereka juga yang berdagang, Tuhan Engkau memberkati, dan juga mereka, keluarga mereka masing-masing, rumah tangga, suami dan istri mereka berkati. Saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memberi kesehatan, kekuatan, agar mereka terus bisa melayani Tuhan, menceritakan kasih Allah, kebaikan Allah, menjadi saksi-Mu, supaya kami menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi juga yaitu sukacita dan damai sejahtera kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita pulang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Penyertaan-Mu sempurna, kita nyanyikan 2 kali. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera,
walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.